keuntungan setahun ditambah piutang kita kepada orang lain, ditambah dengan sisa barang yang belum stok barang lah istilahnya, ditambah dengan stok barang yang masih ada. Kalau sudah berbicara zakat perdagangan, pesan yang tersirat apa? Kita disuruh punya pembukuan yang rapi. Zakat perdagangan itu adalah kalau dari perdagangan kita itu kemudian kita memiliki kekayaan minimal 85 gram emas. Kalau di zaman Rasulullah itu adalah 20 dinar. 20 dinar itu ternyata variatif. Ini juga perbedaan. Ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 92, ada yang mengatakan 95. Loh kok beda-beda takarannya? Karena 974. berapa? 974. 974. Coba kalau dikalikan, ya dikalikan 85 gram. Ternyata membuat dinar itu tidak seakurat sekarang. Kalau sekarang kan sampai 0 komanya kan bisa ditentukan. 83 juta. 83 juta. Setahun ya? Oke. Dipegang nih 83 juta. Nah, emas di zaman Rasulullah dalam bentuk dinar itu jumlah emasnya tuh 4,0 berapa, 4,1 gram, beda-beda. Sehingga ketika digabung 20 dinar, itu ada yang 85, ada yang 90 gram, ada yang 92 gram, ada yang 95 gram, bervariasi. Terus dipakai yang mana? Supaya amannya, kalau dalam masalah fikih ada namanya ikhtiyat. Ikhtiyat itu kehati-hatian. Sebagai bentuk kehati-hatian untuk masalah zakat, yang dipakai adalah nisab terendah, 85 gram emas. Kalau nanti dia memakai nisab yang tertinggi 95 gram emas, nanti dia sudah punya penghasilan 90 gram, dia nggak mengeluarkan zakat nanti. Sehingga supaya aman dipakai yang 85 gram emas. 85 gram emas kalau diuangkan saat ini 83. Ya. 83 juta. 82.790. 82.790. Sehingga ketika seorang punya usaha, setelah setahun berjalan, nilai usahanya itu setara dengan 85 gram emas, atau kalau dihitung per hari ini adalah 82.770 gitu ya, 90, maka dia harus sudah mengeluarkan zakatnya 2,5%. Yang jadi pertanyaan, teknis menghitung 85-nya bagaimana? Nah, cara menghitungnya begini. Disinilah gini, jadinya kalau sudah berbicara zakat perdagangan, pesan yang tersirat apa? Kita disuruh punya pembukuan yang rapi. Karena kalau pembukuannya nggak rapi, ada yang kelewat, bisa jadi nggak terhitung tuh. Sehingga kita harus punya pembukuan rapi. Kenapa? Karena menghitungnya jelas. Keuntungan selama setahun berapa, ditambah piutang yang kita miliki dari orang lain yang masih memungkinkan dibayar. Kalau sudah nggak dibayar, nggak mungkin gimana, nggak usah dihitung. Misalnya orangnya di WA nggak dijawab-jawab, di telepon nggak diangkat-angkat, ketemu merasa nggak bersalah gitu kan? Nah, sudah biarin aja lah sudah. Kan ada yang begitu tuh, orang yang ngutang kan, sudahlah biarin aja, nggak usah dianggap. Tapi yang masih punya peluang untuk dibayar dihitung di situ. Keuntungan setahun ditambah piutang kita kepada orang lain, ditambah dengan sisa barang yang belum stok barang lah istilahnya, ditambah dengan stok barang yang masih ada. Sehingga kalau jualan warung kayak kelontongan itu ada banyak itemnya itu, harus kita hitung semuanya itu, ya kan? Tapi kalau sekarang sudah ada sistemnya kan, sudah ada tuh stock of time-nya tuh, barang keluar sisa sekian, barang keluar sisa sekarang, lebih enak sekarang, kita dibantukan dengan cara itu dijumlah semuanya. Keuntungan, katakanlah misalnya setahun keuntungannya misalnya 100 juta, piutang dengan orang lain ada 20 juta, kemudian sisa barang yang ada misalnya 40 juta, berarti udah berapa tuh? 160 juta. Itu dikurangin, jangan langsung keluarkan zakat. Dikurangin dengan apa? Dikurangin dengan beban hutang kita. Kita ngambil barang ke orang lain, ke supplier belum bayar. Hutang kita ke supplier misalnya 40 juta. Kemudian biaya operasional kita selama setahun itu, sewa tempat, gaji karyawan, kemudian bayar listrik, bayar air, bayar pajak, mungkin ada pecalang minta derajat, dihitung itu.
Itu misalnya semuanya totalnya 30 juta. Ya sudah. Misalnya 30 juta tambah 40 berarti berapa? 70. Nah, 70 itu menjadi variabel pengurang dari penghasilan tadi itu. Tadi berapa? 160 ya? 160 dikurangin 70 berarti berapa? 90. Kalau 90 padahal limit terendah harus mengeluarkan zakat berapa? 82 tadi. 82 juta tadi itu kan? Berarti kan masih masuk di situ. Seseorang kalau saldonya saja 82 juta 790, dia sudah harus keluar zakatnya. Itu cara menghitung zakat perdagangan. Kalau karyawan? Kenapa? Karyawan? Nanti zakat profesi. Sabar, terus semester berikutnya kita bahas. Ini masih zakat perdagangan. Sehingga zakat perdagangan itu keuntungan plus piutang plus stok barang itu dijumlah, dikurangin dengan apa? Beban hutang kita dari bisnis kita itu ditambah dengan biaya operasional itu jadi pengurang. Saldonya itulah yang kemudian sudah mencapai setara dengan 85 gram emas tentu. Kalau sudah mencapai setara 85 gram emas atau setara 82 juta 790 nilai hari ini, maka dia sudah harus keluar zakatnya 2,5%. Kalau 80 juta, zakatnya berapa? 2,5%? 2,5, ya sekitar 2 juta. Karena setiap 40 juta 1 juta zakatnya. Sehingga zakatnya dari 80 juta, zakatnya 2 juta. Lebih dari itu tinggal dihitung aja sendiri, gitu kan? Misalnya sampai ratusan juta ya tinggal kalikan 2,5% aja, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu zakat perdagangan. Ustaz, Ya, kalau misalnya bisnisnya itu dimiliki oleh lebih dari satu orang, proporsinya gimana? nanti zakat investasi. Maksudnya di investasi nanti. Penyertaan saham di situ atau penyertaan modal di situ. Oke, zakat perdagangan sudah. Zakat perdagangan itu adalah milik perorangan. Milik perorangan. Sehingga kalau di rumah ada 2 bisnis, satu dipegang oleh suami, satu dipegang istri, maka yang wajib zakat dua-duanya. Jika dua-duanya sudah mencapai nisab. Jika kedua-duanya belum mencapai nisab, juga nggak perlu digabungkan. Satu suaminya punya bisnis misalnya bisnis HP gitu kan, istrinya punya bisnis jilbab busana muslimah, ya masing-masing itu, karena tanggung jawabnya masing-masing. Kalau belum capai nisab nggak usah digabungkan, nanti ada solusinya gitu. Oke. Ya, sampai di sini zakat perdagangan selesai. Nah, di bawah ini usaha apa? Jualan ya. Misalnya punya cicilan kayak rumah, motor, mobil gitu, itu nggak dikurangin ya? Nggak dikurangi. Tidak dikurangi, itu lain. Kalau untuk kebutuhan konsumtif itu hal yang berbeda, nanti akan kita bahas seperti itu. Ya, oke. Kalau di bawah ini plastik, usaha plastik, itu harus tahu tuh item plastiknya, kresek berapa, plastik ini berapa, total berapa stoknya, ditambah keuntungan, ditambah piutang pelanggan kita, dikurangi dengan kewajiban kita pada supplier dan biaya operasional, saldonya berapa, keluarkan zakat.